Produsen pesawat terbang asal Eropa Airbus menarik besar-besaran keluarga pesawat A320 karena adanya potensi gangguan data akibat radiasi matahari. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Herdina Suherdi. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan pasukan Israel tewaskan 2 anak-anak Palestina di Gaza. Rusia serang ibu kota Ukraina Kiev dan bencana alam di sejumlah negara. Petugas medis di Rumah Sakit Medis Nasser Gaza menyatakan serangan Israel menewaskan 2 anak-anak Palestina di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina hari ini. Paman korban mengungkapkan pesawat tanpa awak Israel menembaki Fadi dan Goma Abu Asi, kakak beradik berusia 10 dan 12 tahun, saat mereka sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membantu ayah mereka yang sebelumnya terluka dan menggunakan kursi roda. Kekerasan Israel terus berlanjut hampir setiap hari di jalur Gaza, meskipun gencatan senjata telah mencapai titik kritis. Sedikitnya 354 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan pejuang Palestina Hamas berlaku pada 10 Oktober 2025. Juru bicara kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB OHCHR menyatakan lebih dari 1.000 warga Palestina tewas di tangan pasukan Israel dan pemukim Israel di wilayah pendudukan tepi barat Palestina dalam 2 tahun terakhir. Dalam konferensi pers PBB di Jenewa, Swiss, Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk mendesak penyelidikan independen, cepat dan efektif atas pembunuhan warga Palestina. PBB menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dimintai pertanggungjawaban. Aktivis pro-Palestina, Palestine Action dan polisi bertikai selama penggerebekan di Bristol, Inggris. Inggris melarang Palestine Action pada Juli tahun ini, menjadikannya setara dengan ISIS atau Al-Qaeda dan menjadikannya kejahatan dengan hukuman maksimal 14 tahun penjara. Sejak itu lebih dari 2.000 orang ditangkap karena memegang spanduk yang mendukung kelompok tersebut. Kelompok ini semakin sering menargetkan perusahaan-perusahaan pertahanan yang terkait dengan Israel di Inggris. Pimpinan kelompok pejuang Libanon Hizbullah Naim Qasim menyatakan Hizbullah memiliki hak untuk merespon pembunuhan komandan militer tertingginya oleh Israel beberapa hari lalu dan membuka kemungkinan konflik baru dengan Israel. Pembunuhan komandan militer tertinggi Hizbullah Haitham Ali Tabtabai oleh Israel dalam serangan di pinggiran selatan Beirut pada 23 November mempertajam kekhawatiran tersebut. Qasim mengatakan kelompoknya akan menentukan waktu untuk setiap pembalasan. Drone dan rudal Rusia menyerang distrik-distrik di ibu kota Ukraina Kiev pada Sabtu dini hari, menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Para pejabat Ukraina menyatakan ledakan dan puing-puing drone yang berjatuhan memicu kebakaran. Ini adalah serangan kedua di ibu kota Ukraina dalam 4 hari. 7 orang tewas pada Selasa 25 November ketika pasukan Rusia melancarkan rentetan serangan drone dan rudal. Kepala Administrasi Militer Kiev, Timur Takenko, menyatakan terjadi serangan di 6 lokasi pada hari ini. Tim penyelamat di wilayah Sumatera Utara berpacu dengan waktu untuk mencari lebih dari 100 orang yang masih hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Komunikasi masih terputus di beberapa wilayah di pulau tersebut. Pihak berwenang sedang berupaya memulihkan listrik dan membersihkan jalan-jalan yang terblokir oleh puing-puing tanah longsor. Sebagian besar wilayah Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah dilanda hujan deras yang dipicu oleh siklon tropis selama sepekan dengan badai tropis langka terbentuk di Selat Malaka. Sementara itu hujan deras dan banjir yang dipicu oleh siklon Tituah di Sri Lanka telah menewaskan 123 orang dan menyebabkan 130 lainnya hilang. Pusat Penanggulangan Bencana DMC Sri Lanka menyatakan hampir 44.000 orang telah mengungsi.
Banyak korban terjebak di atap. Rekaman gambar yang dirilis Angkatan Udara menunjukkan orang-orang dievakuasi dengan helikopter. Bantuan pangan dari India tiba lebih awal pada hari ini untuk membantu upaya pertolongan ketika siklon Dituah bergerak melintasi Sri Lanka menuju India Selatan. Pihak berwenang Kosta Rika yang bekerja sama dengan penjaga pantai Amerika Serikat menyita sekitar 4,4 ton kokain dari satu kapal yang dicegat di Samudra Pasifik. Menteri Keamanan Kosta Rika Mario Zamora menyatakan operasi tersebut berlangsung sekitar 273 km dari kota pesisir Golfito di Provinsi Punta Arenas dan berujung pada penangkapan 2 warga negara Kolombia. Para tersangka diperkirakan akan menghadapi dakwaan perdagangan narkoba internasional yang dapat dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara. Zamora juga mengatakan pengiriman tersebut terkait dengan kartel Teluk Uraba dan awaknya termasuk mantan anggota kelompok pemberontak Revolusioner Kolombia FARC. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya ledakan mengguncang kapal tanker raksasa milik Rusia Kairos yang memicu kebakaran besar di dekat Selat Bosporus, Turki. Selengkapnya sesaat lagi. Sebelum langit benar-benar terang, ada langkah-langkah kecil yang mulai bergerak menuju hari penuh harapan. Di balik langkah mereka, ada tangan-tangan yang lebih dulu terjaga. Di dapur sederhana ini, tangan-tangan penuh cinta menakar harapan. Dari hasil bumi yang dipetik petani, dari bahan segar yang dikirim penuh keikhlasan, mereka menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Setiap irisan, setiap sendok bumbu adalah doa agar anak-anak bisa belajar tanpa rasa lapar. Ketulusan yang dimasak di dapur berubah menjadi tenaga untuk anak-anak melangkah lebih jauh. Ibu dapur, relawan, petani, dan pemerintah semua bergerak dengan tujuan yang sama. Kami masak dari hati karena kami tahu anak-anak butuh gizi yang cukup untuk belajar dan terus bermimpi. Dari dapur ini lahir harapan besar untuk masa depan negeri. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dunia Dalam Berita. Ledakan mengguncang kapal tanker raksasa milik Rusia Kairos yang memicu kebakaran besar di dekat Selat Bosporus, Turki. Tim penyelamat Turki berjuang untuk memadamkan kebakaran besar di kapal tanker Kairos yang terbakar di Laut Hitam. Dan mengguncang tanker saat kapal bergerak menuju pelabuhan Novorossiysk waktu setempat. Ledakan memicu api di ruang mesin ketika berada 20 dari Turki. Kapal melakukan pengukuran dari luar sebelum api bulat. Data Bursa LNG menyebut Kairos termasuk tanker raksasa yang merupakan terbang Rusia, yaitu kapal-kapal yang terlibat dalam pengangkutan minyak pasca di Ukraina. Kementerian Transportasi Turki kapal penyelamat dan
25 awak Sabtu waktu setempat. Video dari Kementerian Transportasi penyelamat menyemprot arah melimuti badan kapal. Bagian tribeg ledakan terjadi uang mesin saat kapal berlayar tanpa di bawah bendera Gambia. Api menyala kuat dan asap tebal membuat di badan kapal yang memiliki panjang 104 meter tersebut. Gelombang laut tinggi serta asap pekat membuat menunggu. Petugas terlihat mengarahkan selamat dari berbagai sisi untuk menjaga jarak aman. Direktorat Maritim Turki menyebut tim laut memantau situasi dari udara dan laut. Jalur pelayaran tetap aman. Tak lama setelah Kairo, kapal tanker milik Firat juga dilaporkan tertabrak sekitar 35 mil laut sebelah. Direktorat Maritim menyebut asap tebal 20 awak berada dalam kondisi. Turki mengirim tim penyelamat dan kapal komersial ke lokasi. Dari Exchange Group LSEG menyebut Firat juga termasuk kapal yang invasi Rusia ke Ukraina. Aktivitas meningkat di pangkalan laut Amerika Serikat di Puerto Rico tegangan dengan Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump Kamis lalu menyatakan Amerika Serikat akan segera menghentikan pengedar narkoba Venezuela. Gerakan pesawat militer Amerika Serikat di bekas pangkalan Angkatan Laut Roosevelt pada Jumat waktu setempat, ketika menurunkan peralatan dari tengah peningkatan Washington di Karibia sejak Agustus. Aktivitas militer terbaru penampakan helikopter CH-53E Super Stallion yang terparkir di 24 MV-22 Osprey, sementara satu helikopter tempur AC-130 Angkatan Udara juga mendarat di fasilitas tersebut yang telah menjadi pusat utama operasi regional. Pada Kamis 27 November lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan segera mengambil tindakan untuk memberhentikan tersangka pengedar narkoba Venezuela di darat. Melalui unggahan di media sosialnya Truth Social hari ini, Trump menyerukan penutupan total wilayah udara Venezuela. Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan Venezuela siap mempertahankan wilayah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Hong Kong menyatakan 7 warga negara Indonesia tewas dan 79 lainnya masih dicari akibat kebakaran blok apartemen Wang Fuk Court, Hong Kong. Sementara itu pihak berwenang Hong Kong menyisir apartemen-apartemen hangus yang menewaskan sedikitnya 128 orang. Jumlah warga negara Indonesia yang tewas akibat kebakaran besar di kompleks apartemen Wang Fuk Court, Hong Kong bertambah menjadi 7 orang. Informasi tersebut disampaikan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Hong Kong setelah memperoleh pembaruan data dari otoritas setempat Hong Kong Police Force. KJRI menegaskan seluruh korban merupakan perempuan pekerja migran Indonesia PMI di sektor domestik. Selain para korban, KJRI mencatat terdapat sekitar 140 WNI seluruhnya PMI domestik yang bekerja dan tinggal di kawasan pemukiman Wang Fuk Court. Dari jumlah tersebut, 61 orang diantaranya telah berhasil dikonfirmasi keberadaan dan kondisinya, termasuk WNI atau PMI korban tewas. Sementara 79 WNI atau PMI lainnya masih terus diverifikasi keberadaan dan kondisinya. Pihak berwenang Hong Kong hari ini memasuki kompleks apartemen yang terbakar yang menewaskan sedikitnya 128 orang dalam tragedi kebakaran paling mematikan di kota itu dalam hampir 80 tahun terakhir. Petugas polisi dari unit identifikasi korban bencana mengenakan seragam putih, helm dan masker oksigen memasuki salah satu bangunan yang hangus untuk melanjutkan pencarian jenazah. Pihak berwenang telah menangkap 11 orang terkait kebakaran tersebut sebagai bagian dari penyelidikan atas kemungkinan korupsi dan penggunaan material yang tidak aman selama renovasi di kompleks pengadilan Wang Fuk. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat dengan sekitar 200 orang masih hilang beberapa hari setelah kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan sedikitnya 303 orang tewas akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara total 279 orang dinyatakan hilang akibat bencana hidrometeorologi tersebut.
Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan total korban jiwa telah mencapai 303 orang hingga Sabtu sore. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan jumlah korban jiwa tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya korban tewas di Sumatera Utara mencapai 116 orang, kini menjadi 166 orang. Sementara 143 orang lainnya dilaporkan hilang. Di Provinsi Aceh, jumlah korban jiwa mencapai 47 orang dan 51 orang lainnya belum ditemukan. Sementara di Provinsi Sumatera Barat, 90 orang dinyatakan tewas, 85 hilang dan 10 luka-luka. Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan berupa paket Starlink sehingga jalur komunikasi berangsur membaik. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan logistik lainnya berupa makanan siap saji, kapal karet, dan peralatan pengungsian lainnya. Sementara itu, untuk menormalisasi jalur-jalur terputus, tim SAR gabungan mengerahkan alutsista dan alat-alat berat. Kita beralih ke informasi lain, saudara produsen pesawat terbang asal Eropa Airbus menarik besar-besaran keluarga pesawat A320. Insiden kendali penerbangan maskapai Amerika Serikat JetBlue disebut-sebut menjadi pemicu utama penarikan tersebut. Produsen pesawat terbang asal Eropa Airbus pada Jumat mengumumkan penarikan terhadap keluarga pesawat A320 setelah insiden kendali penerbangan mengungkap potensi gangguan data akibat radiasi matahari. Operasi besar ini diperkirakan memicu gangguan signifikan terutama menjelang akhir pekan perjalanan tersibuk di Amerika Serikat. Operator terbesar pesawat Airbus di Jepang, maskapai ANA, menyatakan hari ini 65 penerbangan dibatalkan akibat pelarangan terbang keluarga pesawat A320 menyusul penarikan kembali secara global. Sementara itu, pesaing utamanya Japan Airlines nyaris tidak terpengaruh karena sebagian besar armadanya menggunakan Boeing. Maskapai Jetstar, unit berbiaya rendah maskapai nasional Australia Qantas, melaporkan operasi mereka terganggu akibat penarikan kembali keluarga pesawat A320 secara global. Kepala pilot Jetstar Tyrone Symes menyatakan sekitar 90 penerbangan terdampak dan 34 pesawat dipastikan membutuhkan pembaruan perangkat lunak. Maskapai Amerika Serikat JetBlue pada Jumat menyampaikan tengah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Amerika Serikat atau FAA, Airbus, dan mitra terkait untuk menangani masalah pada sejumlah pesawat A320 dan A321. Insiden terjunnya pesawat secara tiba-tiba pada penerbangan JetBlue dari Cancun ke Newark pada 30 Oktober digadang menjadi pemicu penarikan keluarga pesawat A320 secara global. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Iran memutuskan untuk tidak mengikuti undian Piala Dunia 2026 karena masalah visa dengan Amerika Serikat. Selengkapnya sesaat lagi di Dunia Dalam Berita. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Kita ke informasi olahraga. Saudara, Iran memutuskan untuk tidak mengikuti undian Piala Dunia 2026 karena masalah visa dengan Amerika Serikat. Sementara itu, trofi Piala Afrika dipamerkan di London, Inggris menjelang turnamen tahun 2025. Federasi Sepak Bola Iran menyatakan Iran akan memboikot undian Piala Dunia 2026 pada pekan depan di Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Iran menyebut Amerika Serikat memberi visa hanya kepada 4 anggota delegasi. Delegasi itu termasuk pelatih kepala Amir Galenoy. Federasi Sepak Bola Iran menyebut Amerika Serikat menolak visa untuk Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj. Keputusan Iran itu sebagai protes terhadap tindakan yang mereka anggap tidak sportif dari otoritas Amerika Serikat menjelang undian pada 5 Desember di Washington DC, Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Iran menyebut mereka berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA selama 2 hari dan memberitahu Presiden FIFA Gianni Infantino serta Sekretaris Jenderal. Iran sebelumnya lolos ke Piala Dunia setelah bermain imbang 2-2 dengan Uzbekistan di Teheran pada Maret dan memastikan penampilan ke-7 mereka di turnamen itu. Sementara itu, trofi Piala Afrika mulai dipamerkan di London, Inggris ketika Tur Diaspora Konfederasi Sepak Bola CAF 2025 resmi dimulai Kamis waktu setempat. Acara itu dihadiri gelandang Nigeria Alex Iwobi, pemain Kenya Victor Wanyama, mantan bek Kamerun Alex Song, dan mantan wakil ketua Arsenal David Dein. Penyelenggara ingin tur 2 kota itu menampilkan semangat sepak bola Afrika dan merayakan identitas bersama diaspora Afrika. Tur itu akan berlanjut ke Paris pada pekan depan. Piala Afrika edisi ke-35 akan dibuka di ibu kota Maroko, Rabat, pada 21 Desember dengan laga antara tuan rumah Maroko dan Komoro. Final akan berlangsung pada 18 Januari di Stadion Prince Moulay Abdellah di Rabat, Maroko. Sementara itu, Al-Ahli menang adu penalti dengan skor 5-4 atas Al-Qadisiyah dan melaju ke babak semifinal Piala Raja Saudi. Sebelumnya kedua tim memperoleh hasil imbang 3-3 pada babak kedua laga tersebut. Al-Ahli mencapai babak semifinal Piala Raja Saudi pada Jumat waktu setempat setelah menang dramatis 5-4 atas Al-Qadisiyah dalam laga memperebutkan Piala Raja Saudi di Jeddah, Arab Saudi melalui adu penalti. Sebelumnya kedua tim memperoleh hasil imbang 3-3 setelah dilakukan perpanjangan waktu. Tim tuan rumah Al-Ahli sempat tertinggal 1-3 di akhir babak pertama melalui gol yang dicetak pemain Al-Qadisiyah Matteo Retegui dan 2 gol yang dicetak Julian Quinones. Sementara Ivan Toney mencetak gol dari titik penalti untuk Al-Ahli. Perlawanan Al-Ahli di babak kedua melalui gol yang dicetak Valentin Atanggana dan Frank Kessie mengakibatkan skor imbang 3-3. Hasil imbang itu memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan akhirnya dilakukan adu penalti. Di babak penalti, tendangan pemain Al-Qadisiyah Abdullah Al-Salem gagal memasuki gawang. Kegagalan Al-Salem menentukan kemenangan bagi Al-Ahli sehingga mereka dapat melaju ke babak semifinal Piala Raja Saudi.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. SpaceX meluncurkan misi Rideshare atau tumpangan transporter 15 yang membawa sekitar 140 satelit kecil ke orbit sinkron matahari. Peluncuran yang sempat tertunda itu mengirimkan satelit untuk kebutuhan pencitraan bumi dan pemantauan air. Misi Rideshare atau tumpangan yang dinamai Transporter 15 dari perusahaan roket orang terkaya di dunia Elon Musk SpaceX akhirnya diluncurkan pada Jumat waktu setempat dari pangkalan luar angkasa Vandenberg, California, Amerika Serikat. Peluncuran yang sempat mengalami penundaan ini membawa sekitar 140 satelit kecil ke orbit sinkron matahari. Roket Falcon 9 yang digunakan untuk menjalankan misi berdiri di landasan dengan muatan satelit pengamatan bumi milik swasta. Setelah hitungan mundur, roket kemudian terangkat dan melaju ke langit sebelum memisahkan diri dari peluncur. Peluncur lalu mendarat kembali di peron lepas pantai di Samudra Pasifik, sementara tim di ruang kendali memantau seluruh rangkaian misi. Transporter 15 mengirimkan puluhan satelit komersial dan wahana kecil lainnya untuk kebutuhan pencitraan bumi dan pemantauan siklus air global bagi berbagai pelanggan internasional. As you saw and probably heard, we had Dan berikut perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri dunia dalam berita malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda saat malam. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Bernostalgia lewat deretan soundtrack masa lalu, musik yang penuh kenangan serta memori manis kembali hadir. Bersama penampilan Tito Sumarsono, tak pernah kusangka Dara Arista, ini terjadi. Rachel Olivia, Kisah cinta yang Arditio, Alfa Henry, begitu saja. Iringan Irfan Band Jakarta, host Ola Rosa. Kenangan Masa, Senin 1 Desember 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, Sobat Milenial, udah hampir jam 6 pagi di Bandung kali ini, dan hari ini kita akan naik gunung yang bakal kita daki. Dan di sana, saya udah janjian sama sobat kita, Professional Mountain Guide. Yuk, kita berangkat.
Nah sobat, kita udah nyampe nih di Gunung Sangar. Perjalanan dari pusat kota Bandung ke sini sekitar 1,5 jam, lumayan ya. Nah Gunung Sangar ini merupakan salah satu gunung kecil yang berada di kaki pegunungan Malabar. Lebih jauh mengenai kondisi gunungnya dan juga gimana tipsnya biar bisa selamat sampai dengan puncak, kita bakal ngobrol dengan salah satu sobat kita, salah seorang profesional mountain guide. Hai, Kak Onil. Bang Oki, Yes. sehat Bang ya? Oki. Udah nyampe nih ya. Udah nyampe. Gimana perjalanan? Aman. Nah, sobat, ini dia salah satu sobat kita. Dia adalah seorang profesional mountain guide yang mungkin kalian udah sering juga lihat wajahnya di layar TV. Mungkin salah satu dari kalian adalah followersnya juga. Ini dia Lionel ya. Kita akan ngobrol. Halo. Kita akan ngobrol tentang kondisi Gunung Sangar dan kondisi pendakian. Nah, kalau menurut Kak Onil sendiri, Gunung Sangar ini tuh punya karakteristik yang seperti apa sih? Jadi Gunung Sangar nih letakkan di kota Bandung ya. Iya. Yang pasti itu ini salah satu rekomendasi gunung buat TikTok. Oke. Itu terus dengan ketinggian 1.600, sekarang kita di ketinggian 1.300, berarti elevasinya tuh per pos itu 100. Nah ini bisa dibilang mungkin cocok untuk teman-teman yang baru mau mulai naik gunung. Oke. Terus jalurnya juga jalurnya dari jalur warga, nanti kita akan ketemu jalur tanah, terus ada jalur batu juga, dan terakhir ada tanjakan yang terkenal tanjakan Ebel. Nanti kita rasain aja. Nanti kita bakal lihat ya. Nah, kalau untuk jadi misalnya ini untuk jadi pendaki pemula, ini ke gunungnya pas banget nih. Apa yang perlu kita siapin nih untuk bisa ya trekking atau hiking sampai puncak dan turun lagi? Oh, sebenarnya kalau kita ngomongin pendakian ya, itu ada dari dalam dan dari luar. Jadi kalau misalnya dari dalam tuh kita harus persiapan diri sendiri. Yang pasti kan latihan fisik dulu, latihan fisik. Jangan sampai udah latihan fisik nggak pernah, terus berharap ikut open trip terus bisa nyampe puncak ya mungkin bisa. Tapi kan ngos-ngosan ya. Tapi ngos-ngosan. Lama persiapan fisik. Habis itu kita harus tahu dulu kita tuh mau pergi kemana. Terus habis itu di sana ada apa aja. Terus berapa lama jarak tempuhnya. Jadi kita nih punya estimasi. Setelah kita tahu itu semua, baru peralatannya disiapin. Kebetulan aku nih bawa flysheet. Nanti kita demo aja di atas. Oke. Berarti kita semua di sini udah siap nih. Insya Allah. DP-nya udah ada, udah pakai jaket juga, udah rapi lah ya, udah siap naik gunung ke Sangar. Oke, kalau sebelum naik, kita harus daftar dulu. Regis dulu. Oke, kita regis dulu ya. Regis dulu. Tahu nggak fungsi regis apa? Biar apa tuh? Biar kalau di bawah tuh tahu ada yang naik. Dulu ada pengalaman ya, temanku itu gunungnya tutup. Gunungnya tutup terus langsung naik. Orang bawah kan nggak tahu. Rupanya di atas 3 hari hilang. Itu masuk berita nasional. Itu anak satu. Jangan sampai kita masuk berita. Iya, jangan sampai kita masuk berita. Kita masuk berita yang bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Oke. Kita regis dulu ya, Kak ya. Siap, ayo. Bu mau regis ya. Oh iya. KTP-nya ya di titik 1, nanti pulang lapor sambil ngambil KTP. Oke. Siap. Naik bareng, pulang bareng. Pulang bareng. Jangan ada yang ketinggalan ya. Jangan, harus bareng. Oke, udah nih. Udah. Tadi juga udah minta frekuensi radio. Oh iya, jadi, udah disambungkan ya. Coba cek. Iya, nah, udah. Sip. Udah aman ya. Udah siap naik nih. Ayo. Bebekelannya udah. Udah nih, semua udah aman. Oke, makasih Bu ya. Mari Bu.